Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan-rekan, selamat malam para sedulur semua wisata mistis YK dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan melakukan wisata mistis lagi dan berada di daerah Panggang, Gunung Kidul. Dan pada kali ini juga berkesempatan kita berwisata, ada sebuah bangunan yang dulunya sudah dibangun oleh warga sekitar untuk tempat pembakaran gamping, atau biasa orang Jawa menyebutnya ini adalah tobong. Namun tobong ini sudah lama, sekitar 50 tahun semenjak dibuat itu tidak digunakan sama sekali oleh warga sekitar. Nah, sering kejadian di sini dulu pernah dialami oleh warga atau tukang ojek setempat, pernah merasa seperti dibonceng oleh seorang sosok wanita dan diberhentikan di sekitaran sini. Setelah itu tidak ada orang yang dibonceng karena beliau merasa seperti membonceng orang, namun dilihat di sekitaran sini dia berhenti, itu tidak ada. Dan itu sebuah misteri atau sebuah wisata mistis yang kita lakukan pada malam hari ini juga akan menguak mengapa tempat ini tidak digunakan ketika sudah dibuat, serta ada kejadian-kejadian mistis yang aneh. Mungkin kita langsung saja untuk panggil Ki Kirna, bagaimana sebuah penglihatan visualnya di tempat ini. Kita panggil dulu Ki Kirna. Selamat malam Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sedulur wisata mistis YK. Nah, Ki, kita malam hari ini sudah berwisata lagi di daerah Panggang, Gunung Kidul. Dan ini ada salah satu, kalau orang Jawa bilangnya itu adalah tobong. Betul. Nah, kalau orang Jawa ini bilangnya tobong. Namun ini tobong ini ketika dibuat setelah oleh warga setempat, itu infonya ini tidak dipakai. Sekitar 50 tahunan sudah berlalu. Nah, kira-kira secara visualnya ini dilihat saat ini itu apa saja? Ya, baik. Saya melihat ketika saya tadi pertama datang ke sini, memang angin itu seperti tidak biasa. Angin berembus sangat kencang sekali. Terus akhirnya kita masuk ke tempat ini, saya coba cek untuk yang di bawah dulu. Ini ada 2 tingkat ya. Ada 2 tingkat, saya cek yang di bawah dulu. Saya menemukan ada sosok energi yang sangat kuat sekali. Itu ada di sebelah bangunan ini, itu di batu. Nah, di batu itu saya sempat menemui sosok yang energinya luar biasa. Itu dia sosok seperti kadal atau ular, tapi dia berbadan manusia dan itu berbadan wanita. Jadi bentuknya hampir seperti, jadi wanita, terus kakinya seperti ini 4, di belakang juga ada, dan ekornya panjang banget. Kalau disebut ular itu bukan sejenis ular, tapi kalau disebut kadal, tapi ekornya panjang. Ini ekornya itu bisa mengelilingi bangunan ini. Nah, itu yang sangat luar biasa. Saya kira itulah penunggu di sini. Nah, coba nanti kita akan kuak apakah ada penunggu-penunggu yang lain. Tapi yang jelas semakin kita di sini semakin lama, dari mana aja akan kumpul di sini. Berarti ada sosok-sosok yang dari luar pun akan berkumpul di tempat ini. Iya. Dan kalau dilihat sosok itu seperti itu, siluman kadal itu ya, kalau kita bisa nyebutin siluman kadal aja, itu dia makanannya itu getih, dalam bahasa Indonesia nyawa. Nah, nyawa. Nah, kalau yang ini kita kurang tahu apakah ada keterlibatan dia di dalam tempat ini, apakah tempat ini dibangun terus memakan korban terus jadi dia terus akhirnya nggak pakai, ataukah memang ada sengketa di sini. Makanya nanti coba kita akan mengkomunikasikan, kita akan cari mencari informasi dari beliau, menguak sebuah mitos kenapa ini tidak dipakai lagi. Nanti kita akan berusaha untuk menguak itu. Yang jelas tetap jangan kemana-mana lah. Oke. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, ini akan kita coba telusuri dan kita masuk ke dalam
apa yang akan kita temukan secara visualnya atau gaibnya. Mungkin ada beberapa sosok yang hadir di tempat ini, akan kita mencoba komunikasikan bagaimana atau mengapa tempat ini memang tidak digunakan. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Wisata Mistis YK ini dari sisi kiri bangunan tadi. Nah, ini ada Kikirna melihat ada sosok perempuan di sini. Coba Kikirna akan lihat lagi atau diajak komunikasi. Mungkin panggil pertanyaan. Gimana Ki untuk di sini? Jadi gini, saya tadi ketika masuk sini, ini saya melihat di sini ada ular, sosok ular. Dia kepalanya keluar, tapi di sini ada ekor. Ada seperti kumisnya. Ada kumis ular, tapi ada kumis. Nah ini di sini, ini ada sosok wanita masih remaja. Dia posisinya gini, dia takut. Nah kita dia takut. Posisinya di sini. Tapi kondisi secara visualnya dia itu masih utuh seperti layaknya orang yang meninggal itu atau seperti apa? Saya suruh buka ini, dia nggak mau. Berarti dia tidak mau melihatkan wajahnya. Nggak mau. Jadi dia cenderung posisinya dia hadapkan ke tembok. Jadi kita seperti ini, kita melihat itu punggungnya dia. Nah, saya tadi coba untuk berusaha berkomunikasi sama dia malah nangis. Jadi ada di sini, saya untuk paksa coba untuk ini, dia nangis. Dan ketika tangan itu mau saya buka, dia nggak mau. Ibaratnya seperti gitu. Oh iya, berarti dia mengelak untuk melihatkan. Mengelak, posisinya di sini. Oke, tenang. Kita lihat. Dia bergerak sendiri. Ayo tunjukkan tanganmu ke situ. Gerakkan pohon itu. Gerakkan pohon itu. Lebih kencang. Lebih kencang. Ya, terus. Nah, kamu bisa bermain dengan kita. Loh, kok berhenti? Ayo gerakkan lagi. Gerakkan lagi. Iya, ayo terus. Ayo, iya, gitu dong. Ayo, terus. Oh, diem. Ya, nangis. Kenapa? Bisa cerita sama saya? Kenapa nangis? Ya, kamu nggak usah menghadapkan mukamu ke saya, ke kamera, nggak masalah. Ceritain aja apa yang terjadi sama dirimu di sini. Ya. Kamu nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang? Apa yang kamu yang terjadi sama dirimu apa? Kenapa kamu nggak pulang? Iya, saya tahu kamu sudah di alam lain karena teman-teman saya, teman-teman kita itu tidak bisa melihat kamu, hanya saya yang bisa melihat. Nah, apa yang terjadi sama dirimu sehingga kamu tetap di sini? Oh, kamu korban dari sebuah kecelakaan. Siapa yang mencelakai kamu? Siapa? Sana ular.
Apa nggak ada siapa-siapa? Saya nggak lihat siapa-siapa di sini. Ada sosok apa di sini? Nggak usah takut, nggak usah takut. Selama kamu ada saya, kamu aman. Kamu meninggal secara langsung atau langsung? Kamu jatuh, terus keseret. Di mana itu? Kapan? Di sana. Di sana emang ada apa? Pas belokan. Oh, apakah tuh apa seperti tempat duduk itu yang dibikin dari semen? Kalau bahasa Jawanya itu buk. Oh iya. Terus kenapa kamu bisa kecelakaan di situ? Kamu melihat sosok ular. Oh. Oke, ya. Terus kenapa kamu di sini? Oh. Jadi ketika kamu, jadi pemirsa sedulur wisata mistis ya, dia bercerita itu ternyata dia tadi awalnya saya ajak mainan, dia mau dengan tadi bukti coba, iya, menggerakkan salah satu pohon kecil ini dan dia bergerakkan dan dia gerakkan, berarti dia sedikit mau dengan apa, sedikit menerima kedatangan kita, ya. Itu pertama. Yang kedua, saya tadi menanyakan itu dia ternyata salah satu korban dari kecelakaan di tikungan. Dia bilang seperti itu. Dia melihat sosok ular itu di tengah. Dia menginjak itu, terus langsung dia nggak sadar, terus tiba-tiba dia sadar sudah di sini. Dia menceritakan seperti itu. Nah, ketika saya nanya sosok ular yang di mana, dia nanya di situ. Dan ketika saya tadi bilang ada ular di situ, dia bukan ular yang di sini. Kemungkinan ular yang di batu itu. Oh, yang seperti sosok kadelnya itu. Iya. Jadi kemungkinan bangunan ini memang awalnya mungkin tidak secara Jawa itu, secara kejawen tidak di apa namanya, doain, tidak ditumpengin, tidak ditirakatin. Mungkin ada beberapa masalah ketika membangun ini, karena mungkin dari batu tersebut mungkin dia tidak mau, apa istilahnya itu, bahasa Jawanya enggak nembung istilahnya sebelum kita membangun tempat ini. Karena dari cerita ini, padahal dia meninggalnya di sana, tapi bisa tiba-tiba dia nggak sadar dan tiba-tiba dia ada di sini. Gitu. Mungkin dari sekilas kita tadi ketemu ini sosok kecil ini, tapi sekarang dia udah hilang, nggak tahu saya hilangnya kemana. Nah itu menceritakan bahwa tempat ini itu tempat untuk berkumpulnya para siluman, baik itu siluman ular yang saya lihat sekilas ini tadi, maupun siluman kadal. Kita menyebutnya seperti itu karena memang bentuknya seperti kadal, tapi badannya seperti ikan duyung. Nah seperti itu. Jadi kita akan coba telusuri lagi naik ke atas. Ini tadi kita baru nyampe, mau naik tangga ke atas, kita lihat apakah ada di sana nanti sosok ular ini. Jangan kemana-mana ya. Oke, baik, mari dulu wisata mistis dan rekan-rekan semua kita coba naik ke atas ya, melalui di samping. Mari. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, nah ini kita sudah berada di yang tingkatan lagi dari tadi yang pertama. Setelah kita menemui sosok cewek tadi ya, sosok perempuan di samping ini, ketika kita menuju ke sini ini ada topung lagi seperti yang pintu keluarnya untuk di tingkatan yang pertama. Ini gimana Ki untuk aura ini? Kalau di sini saya merasakan ini
ada energi, cuma tidak sebesar yang di samping tadi. Dan di sini saya tidak melihat sosok apapun, tapi kemungkinan itu sosok yang ada di ular tadi itu yang auranya mungkin sampai ke sini juga. Tapi di sini kita aman, tidak ada sosok apapun di sini. Kita coba untuk bisa naik ke atas. Bisa naik ke lantai apa berikutnya Ya. maksudnya di tingkatan ketiga. Ya. Mari para sedulur dan rekan-rekan wisata SJK. Ya, kita sekarang coba untuk naik ke atas. Kita lihat ada sosok apa di sini. Memang sangat tinggi juga para sedulur dan rekan-rekan wisata SJK. Nah, ini coba kita naik lagi ke atas. Kita hanya bisa sampai sini karena memang kondisi dari hanya ini itu banyak semak-semaknya. Nah, sehingga kita hanya bisa sampai sini saja. Namun berbeda dengan yang di bawah tadi ketika di Batu Besar ya, Ki ya. Ya. Ini angin sangat kencang ketika di bawah tadi. Waktu di Batu Besar ada sebuah sosok siluman kadal kalau itu menurut visualnya, tapi ini berbeda banget. Di sini ternyata ada 3 sosok yang besar. Ular bener tadi, yang kadal juga. Kita sempat mengalami benturan karena memang ada 3 sosok besar. Yang pertama itu ada sosok ular yang tadi dilihat ketika ada perempuan, dan siluman kadal pun naik ke atas. Yang satu lagi apa gitu? Dia ada sosok seperti gede hitam di tengah ini. Ya, dia melihat ke kita. Nah, ini dia yang membuat angin itu kencang. Jadi di sini ada lubang katanya. Oh, seperti ada pusaran. Iya. Ini ada lubang. Kayak tempat munculnya itu di sini, pusarannya di sini. Jadi kita hati-hati, kita harus tetap mepet batu, jangan sampai ke sana. Lebih baik kita turun aja ini, karena suasana di sini udah nggak kondusif. Berarti mereka berkumpulnya di sini semua ya? Berkumpulnya di sini. Jadi ternyata ada 3 sosok tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Abdul. Mereka berkumpulnya 3 itu di situ. Nah, satu bayangan hitam itu seperti sosok, kalau genderuwo bukan, tapi masih seperti apa ya? Kayak semacam buto gitu loh. Buto, tapi warnanya hitam legam. Iya. Terus dia kukunya itu panjang, nyampe ke tanah dasar. Iya. Berarti memang 3 sosok besar itu sedang berkumpul di sini. Mungkin lebih baik untuk keamanan juga, karena sini kita tidak bisa akses. Iya, benar. Yang kemarin kita harus betul. Oke, baik. Mari kita untuk turun saja para sedulur dan rekan-rekan wisata SJK. Wisata SJK. Nah, ini ada sebuah batu di samping tobong sini.
tobong ini berada di sebelah kiri saya. Nah, ini ada batu yang katanya Kikirna tadi memiliki energi yang sangat besar. Kita mencoba mendekat dan Kikirna untuk melakukan komunikasi. Kita lihat. Baik, seluruh Setamistis kita sekarang sudah berada di batu yang tadi di awal saya katakan. Ini disinilah ada sosok seorang siluman kadal. Dia posisinya di batu sebelah situ. Coba dilihat di arah pohon itu, dia pasti bergerak itu. Nah, dia berada di situ. Aneh, kita di sini langsung Tidak ada angin. Langsung tidak ada angin sama sekali. Benar. Karena tadi memang sempat angin itu berhembus sangat kencang, dan ketika Kikirna dan saya pun sampai sini, ini di dekat batu ini seperti aura atau energi yang panas ya Ki? Iya. Di sini terasa hangat, memang hangat, tidak seperti biasanya. Nah, ini nanti akan kita jadikan untuk lokasi uji nyali. yang cocok di sini, energinya besar di sini. Terus saya tadi sempat berkomunikasi sama dia, dia hanya mengungkapkan aku ojo diganggu. Berarti aku jangan diganggu gitu. Ya, saya jangan diganggu di sini. Ini tempat saya. Kalian ibaratnya dia mengatakan kalian mau apa aja silahkan, tapi jangan ganggu saya. Dia bilang seperti itu. Jadi untuk mengungkap dari tobong ini mungkin tidak bisa dengan dia, karena dia tidak mau berkomunikasi. Ya, dia tidak mau atau segan untuk melakukan komunikasi terhadap kita semua. Berarti akan coba nanti kita setting bagaimana ada peserta uji nyali melalui teman-teman tim. Nanti akan menyeting ini lokasi sebagai tempat uji nyali. Dulur kita atau rekan kita yang akan melakukan uji nyali. Selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Dan Mas siapa? Mas Dwi. Mas Dwi. Nah, ini Mas Dwi salah satu rekan kita atau sedulur kita yang mengikuti pada malam hari ini, dan beliau akan melakukan uji nyali di tempat ini. Nanti Mas Dwi boleh melambaikan tangan jika dalam waktu beberapa menit ke depan tidak kuat melakukan uji nyali. Ya. Nanti ada kamera yang sudah disediakan, dan nanti setelah melakukan uji nyali akan kita tanyakan apa yang dirasakan oleh Mas Dwi. Ya. Kan? Kalau misalkan ada gangguan seperti apa, nanti akan coba kita netralisir dulu. Begitu Mas Dwi, siap untuk melakukan uji nyali? Siap. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, mari kita lihat Mas Dwi akan melakukan uji nyali, dan sampai beberapa menit ke depan jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK.
Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan semuanya, karena yang melakukan uji nyali mungkin ada terjadi benturan dan dia sering melambaikan tangan dan memanggil tadi. Coba kita datangin dulu apa yang terjadi. Oke, rekan-rekan dan sedulur semuanya, ini mungkin masih ada benturan. Apa mas yang dialami? Aku tadi ngeliat di atas sana ada bayangan hitam. Terus di sini tadi kayak suara ada yang lewat. Nah, itu mulai saya dari atas itu seperti kayak benturan, dada langsung sakit, terus rasanya memang banget. Berarti rasa mualnya itu masih ada ya? Masih. Oke, berarti karena berganti orang dari Mbak Eka tadi kan, terus ganti Mas Due, itu yang dirasakan oleh beliau. Karena memang tadi sempat ada perkumpulan juga di sini, mereka sosok Kadal ini sudah kembali hadir di sini. Setelah itu mungkin nanti akan kita netralkan Mas Due dulu. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis YK, dan alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita melakukan penelusuran dan berwisata mistis di Tobong ini, dan tadi sudah dilakukan uji nyali oleh beberapa rekan kita dan sedulur kita. Nah, ini kita selesaikan untuk berwisata mistis di Tobong, daerah Panggang, Gunung Kidul. Nah, nanti akan saya tanyakan dengan Kikirna bagaimana pandangannya ketika setelah melakukan penelusuran atau berwisata mistis di Tobong ini. Gimana Ki untuk pendapatnya? Ya, selamat malam sedulur wisata mistis YK. Jadi setelah tadi kita mengadakan penelusuran goib, kita mendapatkan beberapa sosok. Ada yang bisa kita ajak ngobrol, ada yang tidak bisa kita ajak komunikasi. Itu pertama. Yang kedua, kita tadi juga sudah menelusuri sampai atas, sampai lantai paling atas sendiri. Di sana kita menemui 3 sosok ternyata. Itu yang pertama sosok yang ada di batu tadi yang sudah saya jelasin, itu siluman Kadal. Terus yang kedua sosok yang ada di sebelah kiri dari bangunan ini, itu sosoknya ular. Terus yang ketiga itu sosoknya besar, tinggi, besar, hitam, dan dia modelnya seperti ini. Nah, kuku itu bisa sampai bawah semua ini, dan gigi taring itu dia muncul ke bawah, terus dia nekuk seperti siung gajah. Siung gajah taring, ya siung gading gajah. Nah, di situ ada tadi satu orang perempuan, itu dia posisi tadi ketakutan pas kita datengin, tapi dia welcome. Saya ajak mainan dulu tadi biar kita bisa ini, dan dia antusias. Terus akhirnya dia berani mengutarakan. Nah, dia adalah korban dari sebuah kecelakaan. Ketika dia menabrak seekor ular, dia nggak sadar, dan ternyata setelah sadar dia berada di sini. Nah, setelah kita dengan penelusuran ini tadi, semuanya garis besarnya kita simpulkan memang ini agak sedikit mistis, angker bangunan ini, karena 3 sosok itu ada di sini. Nah, memang kita mungkin ya, kenapa kok warga di sini merasakan hal yang biasa. Tempat ini kadang buat buat berteduh para warga yang bertani. Ya, itu memang karena dia menampakkan eksistensinya itu memang pada sore hari. Itu pertama. Kedua, dia mencari dalam tanda kutip makan itu tidak di sekitar pas area sini, dia keluar. Nah, dia berkumpulnya di sini karena ini bangunannya kotor, lembab, tadi kita sampai atas lembab, dan yang jelas gelap. Itu tempat yang paling disukai oleh makhluk goib, sosok-sosok goib itu.
Jadi yang ingin kita sampaikan di sini memang mungkin apa yang mitos-mitos yang ada di sini ada benarnya, karena memang kita tadi membuktikan semuanya. Dan yang jelas tetap waspada ketika kita berada di jalan, entah itu jangan sampai kita posisi mengemudi, entah itu motor, sepeda atau mobil, kita banyak pikiran dan lain sebagainya sehingga membuat konsentrasi kita itu berkurang. Tapi yang jelas tetap sosok gaib itu pasti ada di sekitar kita, entah itu yang beraura negatif, beraura positif, ada di sekitar kita. Tapi kalau kita tetap yakin dan percaya bahwa semua kuasa Allah, semuanya akan baik-baik saja. Oke, baik baik para seluruh dan rekan-rekan wisata mistis YK juga. Nah ini setelah tadi kita memang penelusuran dan berwisata, benar yang diutarakan lagi, karena intinya juga pada tempat ini tuh memang menjadi sebuah titik kumpul para sosok-sosok yang besar tadi ya, gitu. Karena ini menjadi rumah mereka karena tidak digunakan oleh manusia, dan mungkin kepekaan dari juga orang-orang yang singgah di sini menganggap itu hal yang biasa karena itu pada siang hari. Mungkin pada malam hari setelah maghrib itu akan berbeda auranya ya, gitu. Iya. Akan berbeda auranya di tempat ini. Oke, baik, itu aja pesan yang dapat sampaikan. Ya, gitu aja. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan semuanya, teman wisata mistis YK, wisata kita pada malam hari ini kita akhiri. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share kepada rekan-rekan dan sedulur semua yang ada di semua Nusantara. Tetap support channel kami dan seperti itu, dan boleh teman-teman rekomendasikan tempat-tempat yang akan kita wisata mistis di kolom komentar. Terima kasih, kami Arhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.